Maaf, tidak semua orang yang mendapatkan Ramadan itu bisa mendapatkan takwa. Kecuali dengan kesungguhan. Saya mulai dari sini dulu. Bismillah. Tidak semua orang yang mendapati Ramadan, ya kan, bisa mendapatkan takwa, spirit perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kecuali orang yang sungguh-sungguh, yang serius dalam menjalaninya. Jadi, serius, sungguh-sungguh. Ya. Dan bagi kita orang Indonesia, ini sebetulnya bagian dari implementasi dasar kebangsaan kenegaraan kita. Karena standar kita itu berketuhanan di Indonesia, standarnya takwa. Teman-teman boleh lihat, misal di ketentaraan itu ada Sabta Marga, itu ada 7. Yang ketiganya itu ada takwa. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ketika seragam coklat digunakan oleh teman-teman di kepolisian, itu ada tribrata. Nomor 1-nya takwa. Kami polisi Negara Kesatuan Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita memasukkan anak kita semua ke sekolah, itu Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas, misal nomor 20 tahun 2003, itu mengikat dengan takwa. Dibuka pasal menimbang misalnya, poin B, poin kedua. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi kecerdasan itu datang setelah punya sifat kebaikan. Ya, orang tua kita tidak menginginkan di negeri ini ada orang cerdas tapi tidak baik. Di standar dasarnya itu baik dulu, kebaikan itulah yang mendorong sifat intelektual itu diolah menjadi baik. Karena akal itu tidak bisa memutuskan. Akal yang sehat itu hanya merumuskan. Akal nggak punya keputusan. Jadi sifat akal itu hanya mengkonstruksikan pikiran supaya diperintahkan kepada fisik untuk segera dieksekusi. Ya, yang memberikan perintah itu agar rumusan cepat dilakukan itu adalah qalbu kita, jiwa kita. Di sini perintahnya. Ya. Akal merumuskan saja. Jadi akal tidak punya perintah. Dia sifatnya formulasi saja. Nah, yang memberikan perintah itu di sini. Di sini ada 2. Ada nafsu, nama lainnya fujur. Ada takwa. Keduanya sempurna disebutkan oleh Allah di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Aku telah sempurna ciptakan jiwa manusia dengan 2 karakternya yang berlawanan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam diri manusia itu terdapat 2 potensi. Ya, yang satu katalis bagi yang baik, ya, kan harus jadi lawan katalis itu. Jadi yang baiknya takwa, lawannya fujur. Nama lain fujur itu nafsu. Takwa terkait nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang mensupport takwa, malaikat disebutkan 88 kali. Yang memprovokasi nafsu, setan disebutkan 88 kali. Sempurna dari sudut bilangannya. Jadi saya mau katakan bahwa takwa itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu poin utamanya. Jadi saat diciptakan, memang Allah menciptakan kita sebagai orang baik. Makanya salah satu namanya ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kita punya 5 nama. 1 bashar, kemampuan untuk memanage nafsu, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Itu nama pertama untuk kita. Kedua ada insan, terkait totalitas aktivitas kita. Jadi teman-teman kalau ingin mengkaji, bikin kurikulum kegiatan dari bangun sampai tidur lagi, keluarkan kata insan dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 65 kali. Kemudian kalau kita ingin melacak genealogi kita sampai ke Nabi Adam dan belajar dari miniasi kehidupan beliau yang dilatih oleh Allah di surga sebelum turun di bumi, cari kata Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kalau kita ingin belajar sifat sosial kita yang tidak mungkin hidup sendiri, cara bersikap pada istri bagaimana, istri ke suami bagaimana, harmoni itu ditata seperti apa di rumah tangga, dengan tetangga bagaimana, sampai sifat yang lebih luas lagi, cari kata nas dalam Al-Quran. Setidaknya 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ingin memahami tentang karakter diri kita saat diciptakan, kata dasarnya ins. Seringkali dipasangkan dengan jin untuk menunjukkan makna paradoks. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ins, al-ins. Ya ma'syaral jinni wal
ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu maknanya langsung berlawanan. Jadi kalau jin, semua kata dalam bahasa Arab yang dibuka dengan jim dan nun itu pasti tersembunyi. Kayak jim dan nun. Kan? Contoh, janin. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi dalam rahim seorang ibu. Oke? Jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi. Dia tidak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Nah, itu pasti konslet itu. Ya. Nah, jin sifatnya tersembunyi, dia nggak boleh tampak. Ya, lain dengan manusia, lawannya ins. Ins itu tampak, terlihat. Karena eksistensi kita itu bisa hadir dengan penampakan kita. Jadi kalau ada suami pulang ke rumah, senang sembunyi-sembunyi, ya kan? Dia tahu pintu depan, dia lewat jendela, ini menunjukkan dia sedang, bukan jadi jin ya, bukan saya yang bilang ya. Dia sedang punya masalah. Kalau berpapasan dengan orang dan dia lari jalan untuk sembunyi, itu artinya kedua ini sedang punya persoalan. Gampangnya begitu. Karena fitrahnya tampak. Ya. Jannah, surga. Kenapa disebut jannah, surga itu? Karena sekarang belum tampak. Nanti setelah tampak, baru terlihat. Oke? Sifat kedua itu, jin itu kasar. Kasar. Makanya jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut. Itu kayaknya susah ditemukan. Permisi Ustadz, mau ikut pengajian, sedang kemasukan jin, rasanya mustahil gitu ya. Ya, kalau dia tidak meracau, dia mengacau kan? Oke, nah lawannya ins itu lembut, ins itu halus, lembut, lembut, halus. Turunannya anas, anis itu lembut, tuturnya lembut, karakternya lembut, baik itu ins dari kata ins. Jadi kita itu saat dicipta itu pribadinya lembut. Pernah nggak ada bayi baru lahir sudah mencela ibunya? Nggak ada kan? Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Dan sifat lembut itu menjadikan aura menyebar pada orang sekitarannya. Sehingga dari rahim siapapun kita bisa memuji dan menggendongnya. Anak siapapun. Senang, nyaman, baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Paham? Tidak. Oke, Quran surat 17 ayat 70. Dan aku pastikan, kata Allah, tidak aku ciptakan satu pun anak cucu Adam. Kecuali dia membawa bawaan fitrah yang baik. Jadi kita ini terlahir sebagai orang baik. Ya, karena itu dijaga supaya seluruh bagian tubuh ini tetap baik. Supaya tampil terhormat. Jadi kita diciptakan terhormat, dijagalah kehormatan ini oleh Allah. Hormat itu yang menjaganya, hukum menjaga supaya terhormat disebut haram. Dari kata hurmah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Itu dari bahasa Arab. Hurmah, penjagaannya disebut haram. Haram itu diturunkan sebagai hukum, bukan ingin membatasi kita asalnya, tapi ingin menjaga kita supaya tetap dalam kehormatannya. Kenapa lisan tidak boleh mencela? Karena saat mencela akan runtuh kehormatannya. Nggak percaya silahkan Mas Primus pulang sini, celah orang tuh. Ya, kehormatan kita runtuh karena itu dijaga oleh Allah, jaga supaya terhormat. Pandangan dijaga, ya, kaki dijaga supaya apa? Dibuat hukum haram, haram mencela, haram menyakiti, haram bikin hoax. Karena bukan hanya menyakiti orang saat dilakukan menjadi turun kehormatannya. Ya, bahkan nanti ada maaf sekali, ada kesalahan, dosa-dosa yang itu saat dikerjakan, kehormatan itu berdampak pada bagian keluarganya. Contoh, paling gampang korupsi misalnya. Ya, saya sering katakan begini, ya, di berbagai kesempatan, tolong kalau ada provokasi dari setan, mengajak untuk korupsi, mencuri, menyogok sejenis apapun, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Pikirkan anak yang sedang sekolah. Pikirkan istri yang sedang di rumah. Karena ketika seorang ayah berbuat, itu nanti dampaknya bisa ditanggung anak. Bapak yang korupsi, anak yang dibully. Nah, itu mesti kenal. Jadi nanti ada runtutan dosa-dosa. Nanti dari 7 yang berbahaya, sab'ul mubiqat. Jenis setannya ada 9. Mungkin lain waktu Mas Dimas kita ngaji fikih setan ya. Belum pernah ada kan? Ya kan? Malaikat kan tahu kan, tapi setan nggak pernah tahu. Pintu surga tahu, pintu neraka nggak pernah tahu.
Tapi kalau kita selalu tahu jalan yang lurus, yang baik, kita tidak pernah tahu kapan di mana ada lubang-lubang yang membuat terpeleset. Nah, kembali ke sini, ins itu ada kelembutan, kehalusan. Yang menjaga itu sampai kita tumbuh, itu takwa tadi. Nah, itulah nuklea kehidupan kita itu, nukleusnya di situ, di sifat takwa. Ini yang mempertahankan karakter fitrah kita sampai kita pulang. Karena itulah dipaksa kita untuk selalu menjaga sifat takwa. Jaga, itu potensi dirimu yang terbaik. Kamu jadi baik, aku sudah ciptakan engkau sebagai pribadi yang baik. Tugasmu menjaga itu sampai kamu pulang baik. Tutup hidupmu, menutup sampai akhir disebut khatimah. Ditutup yang baik disebut husnul khatimah. Karena itulah kita lahir dalam keadaan baik, thayyibah, ditutup dengan husnul khatimah. Dan Allah berikan pancaran cahaya yang menjaga semua bagian tubuh kita agar tetap sesuai dengan fitrahnya saat diciptakan. Dalam keadaan yang baik, itu dengan sifat takwa. Ini poinnya. Itulah sebabnya, kenapa dalam latihan kehidupan seringkali kita temukan turunan dari pancaran takwa ini. Gimana mengimplementasikan takwa? Kan pertanyaan sederhananya begini, ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai pribadi yang baik. Engkau berikan kepadaku cahaya untuk menjaga diri ini supaya tetap baik. Namanya takwa. Diminta aku memancarkan cahaya takwa itu ke semua bagian tubuhku. Gimana caranya? Gitu kan? Oke? Baik. Kalau ini tidak dilakukan, maka fitrah manusia cenderung akan tertekan oleh kondisi nafsunya. Itu yang menyebabkan yang tadinya tidak punya bakat mencela bisa mencela. Yang tidak punya bakat menghina bisa menghina. Yang tidak punya bakat merendahkan bisa merendahkan. Karena itu untuk mengikis itu semua, takwanya mesti kita naikkan. Itulah sebabnya semua menu-menu takwa, karena itu ada bagian pada roh kita, di jiwa kita, maka semua hidangan roh itu sumbernya Allah langsung yang berikan. Quran surah ke-17 di ayat ke-85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka banyak bertanya kepadamu Muhammad, bahkan melakukan riset, penelitian tentang hakikat roh. Ada beberapa riset di luar itu yang ingin menguji. Bahkan ada yang sekarat ditutup ya pakai peti kaca itu untuk dideteksi bagaimana rohnya keluar. Tetap tidak bisa didapatkan informasi spesifiknya. Karena statement yang Allah tegaskan di awal, ini urusanku. Ini prerogatifku. Artinya semua yang terkait dengan kebutuhan roh, itu semua bersumber dari siapa? Allah.